Oke. Halo, selamat bergabung Mas Wildan ya. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya Mas ya. Oke, udah siap nih untuk hari ini ya. Sudah makan siang tadi nih Mas? Alhamdulillah sudah Pak, sudah mengisi energi. Oh iya dong, harus dong. Apalagi kita mau sharing-sharing bersama dengan Sobat Visi, mungkin bisa opening dulu ya. Iya, Izin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Visi. Perkenalkan saya Vera. Nah biasanya saya mengisi nih, kali ini berbeda nih. Untuk sharing-sharing santai di Visi Yosindo kali ini berbeda banget nih, kita kehadiran tamu yang biasanya nih saya aja gitu yang muncul. Nah hari ini tuh spesial, kita akan kedatangan tamu yang akan memberikan materi kita nih, akan sharing pada hari ini, yaitu dengan Bapak Anggi. Mungkin Pak Anggi boleh disilakan perkenalkan dulu. Baik, selamat siang Sahabat Visi. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra dan di sini saya sebagai penguji berkualifikasi. Oke, ini Mas Angginya dari bagian apa ya maksudnya nih? Penguji berkualifikasi bagaimana ya? Saya ini sebagai penguji berkualifikasi terhadap alat radiologi. Jadi gitu. di sini saya sebagai penguji alat radiologi umum. Seperti X-ray mobile dan X-ray stasioner ya. Oke. Nah, karena kan alat-alat radiologi ini banyak ya Mas ya. Pasti kan dia butuh pengujian seperti itu ya. Nah, ini nyambung nih sama tema kita hari ini ya, teman-teman semuanya. Tema kita hari ini itu adalah seberapa penting atau pentingnya legalitas atau perizinan, mau itu di rumah sakit atau suatu alat itu sangat penting gitu. Nah, ini menurut Mas Anggi nih gimana nih, mungkin bisa kita sharing ya Mas ya. Kalau misalnya dari Mas Anggi tuh gimana sih Mas, seberapa penting sih Mas suatu legalitas atau suatu perizinan itu tuh gimana ya Mas? Untuk legalitas dan perizinan suatu alat kesehatan itu sangat penting Mbak. Ya contohnya kita kan sekarang membahas tentang perizinan dan legal di alat radiologi. Nah kenapa sangat penting? Karena alat radiologi tersebut kan mengandung radiasi. Nah itu kan butuh pengawasan ketat oleh badan yang mengawasnya, itu seperti Bapeten seperti itu. Nah alat itu bisa disebutkan atau dikatakan legal itu contohnya alat tersebut memiliki dokumen izin impor dan dokumen lain-lain yang mendukung. Dan juga alat tersebut setelah dokumennya lengkap, lalu kita akan lakukan lagi proses perizinan untuk mengoperasikan alat radiologi tersebut, Mbak. Nah, ini tadi akan melakukan perizinan. Berarti kalau syarat-syarat untuk misalnya gini nih, Mas. Kalau misalnya ini teman-teman atau Sobat Visi yang dari rumah sakit ataupun klinik itu akan mengadakan radiologi. Ini kan kita konsepnya radiologi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk mengurus perizinannya itu maybe ada nggak sih Mas kayak syarat-syaratnya itu apa aja? Kok sampai dia ke step akhirnya itu legal, dikatakan legal, sudah berizin gitu. Nah, untuk step-step atau syarat-syarat pelengkap perizinan suatu alat itu Mbak, itu akan kita lakukan, yaitu pertama uji paparan. Oh, yang pertama kali itu namanya uji paparan. Nah, dan terus selanjutnya itu kita akan melakukan pengujian terhadap alat, itu biasanya disebut uji kesesuaian. Uji kesesuaian. Oke. Mungkin ada syarat lain nggak Bang? Atau ada syarat dari apa nih alat itu sudah legal dulu atau misalnya gimana? Mungkin untuk melakukan proses selanjutnya itu seperti perizinan, alat itu harus dikatakan legal dulu Mbak. Oh mungkin misalnya gini ya, kalau kita kan penjualan atau pembelian barang itu kan ada barang impor gitu kan. Nah pasti kan kita udah memiliki AKL-nya, otomatis kita dari segi kelegalan dia untuk masuk ke negara kita itu sudah resmi seperti itu ya gitu ya Mas ya. Oke baik, mungkin tadi Mas tuh nyampein nih terkait dengan syarat-syarat tadi. Mas gimana nih kalau misalnya nih baru pengadaan banget ya? Kadang kan saya banyak tuh nerima pertanyaan kayak, Bang ini saya buka klinik baru mau buat radiologi, itu apa sih yang harus saya siapin gitu? Bingung harus stepnya tuh mulai dari mana sampai saya nanti akhirnya punya radiologi, perizinannya terus gitu tuh gimana ya Mas? Mungkin step awal itu dasarnya saja Mbak, kita kan untuk suatu alat kan ada ruangannya. Oh iya dari ruangan tentu ya harus disiapin dulu di ruangannya belum alatnya gitu. Dari ruangan juga itu sudah ada ketentuannya Mbak. Seperti misalkan untuk radiologi sendiri itu persyaratan untuk ruangan radiologi itu memiliki yang pertama untuk ketebalan dinding. Nah, ketebalan dinding pun diatur ya? Ketebalan dinding pun itu diatur Pak oleh Bapeten dan lain-lain.
Oh, Jadi gitu. ketebalan dindingnya itu untuk ruangan radiologi itu misalkan dia menggunakan double bata. Oh, double bata. Oh, jadi struktur bangunan aja itu harus ada aturannya ya. Ada Dari aturan. batanya pun diatur Iya, gitu ya. batanya. Oh, jadi memang apakah pakai bata aja atau gimana tuh? Kalau kita misalkan dindingnya memakai double bata itu kita nggak perlu lagi untuk dilapisi timbal, Pak. Oh iya, jadi kalau rata-rata kan itu yang saya dengar itu kalau misalnya ruangan radiologi itu pakai timbal gitu pakai ya. timbal. Oh berarti dia lebih ke ada opsi lain Iya, nih ada kalau opsi misalnya lain. nggak pakai timbal pakai bata gitu ya. Double bata dengan ketebalan Oh. mungkin di 35 cm. Oh begitu, Ketebalan oke dindingnya oke. seperti itu. Berarti yang pertama tadi ruangannya udah oke nih mas. Ya, Terus? terus mungkin untuk ini masih golongan dalam golongan struktur bangunannya, Mbak. Oke. Mungkin di pintu pasien. Pintu pasien itu bukan hanya pintu kayu biasa. Itu Oh, pintunya juga kita harus lapisi timbal, Mbak. Oh berarti secara keseluruhan harus bener-bener Harus ini ya. bener-bener. Oh khusus Udah gitu ada ya. aturannya, Mbak. Oh, Ya, gitu. dan juga untuk misalkan ruangan operator. Nah, itu kan kita dari ruangan operator ke ruangan radiologi. Itu biasanya harus ada- bersebelahan ya? Iya, bersebelahan. Nah, itu kan biasanya ada kaca dari operator. Oh iya ke iya iya ruang untuk sidang. akses dari operator nih yang user di dalamnya untuk melihat ya Melihat. oleh pemeriksaan itu ya. Oh jadi kacanya itu Kacanya khusus itu lagi. juga khusus lagi, Mbak. Udah ada aturannya. Oke, Kita itu oke. harus menggunakan kaca PB dengan ketebalan 2 mm, Mbak. Oh gitu. Iya. Oh, berarti oke nih dari ruangan nih mungkin saya izin untuk mengulang kembali berarti dari ruangan itu dipersiapkan dulu nih ketebalan timbal, mau menggunakan timbal atau mau menggunakan bata ya Mas ya. Iya, Double bata, terus juga dipersiapkan dari pintunya, terus kacanya juga udah dipersiapkan juga gitu ya. Mbak. Oke. Oke mungkin izin ya Masnya ini ada pertanyaan dari Mas Yayan ya. Oke ini dari Mas Yayan itu izin bertanya terkait alat ronsen yang berada di mobil bagaimana ketentuan syarat syarat untuk presiden. Oke baik ya. Jadi di sini ya Mas ya. Dari pertanyaan Masnya itu terkait dengan alat ronsen di mobil nih. Kalau misalnya ini saya pernah dengar juga dan kita kan tahu ya sekarang pelayanan di rumah sakit itu kita nggak hanya pelayan di onsite, jadi kita kayak di rumah sakit doang, di klinik doang, kita bisa ada home care, kita bisa MCU gitu. Bahkan kita tuh pelayanannya di mobil. Iya. Kadang MCU kita melakukannya itu di mobil. Nah itu gimana Mas? Pasti ada. Apakah sama perlakuannya dengan kita di ruangan biasa ataukah ada yang berbeda gitu dari step perizinan gitu? Kalau untuk dari step perizinan mungkin kan karena kita harus tadi pertanyaannya untuk digunakan di dalam mobil. Iya benar. Nah mungkin Seperti itu Bang udah ada Bang. aturan lagi, Mbak. Mungkin untuk demi keamanan pengguna juga dan demi keamanan sekitar juga itu berarti mobilnya harus sudah sesuai spesifikasi yang telah diatur, Mbak. Nah. Ya berarti gak mobil sembarangan Nggak ya. mobil sembarangan. Misalnya mobil yang penting muat nih Iya. mau ronsen di sini ya nggak boleh gitu ya Mas. Mbak. Oke. Tapi untuk step perizinan itu sama ya Mas. Misalnya dari uji yang tadi Mas ratain ya, bakalan ada uji kesesuaian ya Iya. kalau nggak salah uji kesesuaian, uji Dan uji paparan paparan. seperti itu baru nanti akan adanya perizinan sampai ke bagian Bapeten ya. Bapeten juga. Nah sampai ke Bapeten. Nah itu sama nggak ya Mas? Sama aja Mungkin ya berarti? step-stepnya sama aja sih, Mbak. Kalau kita kan uji paparan juga terhadap mobil yang mau digunakan. Iya benar-benar. Pengoperasian alat radiologi tersebut. Nah, juga kita melakukan pengujian terhadap alatnya supaya saat pengoperasian itu semuanya aman, Mbak. Gitu. Oke, berarti gini ya Mas Yan untuk tadi udah Mas Anggi jelasin berarti untuk penggunaan kalau misalnya di mobil maupun nanti di ruangan biasa mau kita di rumah sakit ataupun klinik itu hampir sama. Mungkin perlakuannya aja yang berbeda. Mungkin dari segi kalau misalnya di rumah sakit atau klinik radiologi yang biasa kita persiapan ruangannya, kita timbal ruangannya, kita lapisin atau double bata. Kalau misalnya kita di mobil otomatis kita menggunakan mobil yang khusus, udah support untuk home care atau udah support untuk pelayanan MCU seperti itu. Pastinya mobilnya juga udah sesuai, pasti dia udah ada perlindungan untuk dari paparan radiasi tadi karena kan tetap stepnya sama ya Mas ya. Stepnya tetap sama, ada uji kesesuaian, ada uji paparan yang dimana uji paparan ini mungkin boleh dibantu jelasin dulu Mas. Mungkin tadi kan kita udah nyebut nih uji kesesuaian, uji paparan, takutnya nanti teman-teman ada yang masih kurang mengerti terkait istilah tersebut. Ini gimana ya Mas? Uji paparannya itu gimana sih uji paparan? Dan uji kesesuaiannya itu seperti apa? Oke, baik, Mbak. Mungkin dapat saya jelaskan sedikit tentang uji paparan.
Uji paparan itu kita melakukan pengujian terhadap ruangan, di mana kita itu menguji di setiap sisi dinding ruangan, apakah itu ruangannya ada kebocoran atau enggak, dan juga untuk pintu ruangan kita uji juga, Mbak. Jadi ruangan tersebut aman nggak untuk melakukan pemeriksaan radiologi tersebut, Mbak. Jadi misalkan itu juga ada toleransinya. Nah, ruangan itu dikatakan aman apa enggak, itu ada toleransinya, yaitu saat pengujian angka yang keluar dari alat pengukuran kebocoran radiasi itu harus di bawah 6 milisievert. Oh, jadi ada alatnya sendiri. Ada alatnya lagi, Mbak, untuk pengukuran. Oke, berarti setiap pertama kali itu hanya pertama kali ya? Iya. Oke, pas pertama kali kita melakukan Di bawah 6 milisievert itu masih bisa ya? Dikatakan aman. Oh gitu, oke. Berarti keseluruhan sisi atau misalnya ada titik? Oke. Oke, mungkin bisa saya ulangin, maaf ya ada kendala jaringan. Nah, jadi mungkin boleh diulangin tuh Mas terkait dengan tadi gimana sih cara melakukan itu atau sistemnya tuh gimana sih, mungkin biar teman-teman kebayang, dan saya juga nggak ngerti gitu ya. Jadi mungkin boleh dijelasin. Bisa saya jelaskan sedikit untuk sistem melakukan uji paparan. Untuk uji paparan kita itu menggunakan alat, Pak. Alatnya itu namanya survei meter. Jadi alat tersebut dapat mendeteksi radiasi, Mbak, dari radiasi yang keluar dari alat radiologi tersebut. Oke. Sumber radiasinya gitu ya. Sumber radiasinya. Jadi untuk pengujian kita lakukan itu di luar ruangan, Pak. Di luar ruangan. Ya, itu di bagian luar dinding luar. Itu setiap sisi kita lakukan pengujian. Dan alat itu di dalam ruangan kita lakukan ekspos. Lalu kita ukur melalui survei meter di luar ruangan alat tersebut. Oke. Jadi alat itulah yang membaca alat gitu yang ya. Membaca Tapi titik-titiknya itu di balik dinding di balik itu. dinding tersebut. Seperti itu. Jadi nanti kita lihat data yang keluar dari alat, apakah data tersebut dikatakan aman apa enggak untuk kebocoran pada ruangan tersebut. Oke. Ini gini Mas, kalau misalnya kan ruangan itu kan pasti ada sisinya gitu kan. Apakah keseluruhan sisi atau kayak satu sisi yang dekat dengan user aja atau gimana tuh? Ya, itu di keseluruhan sisi, Pak. Keseluruhan sisi ya? Berarti sekeliling itu gitu ya? Sekeliling ruangan. Karena kan biasanya kalau di rumah sakit itu kan bukan berarti nanti radiologinya ada di pojokan, atau radiologinya bisa jadi di tengah-tengah nih. Di rumah sakitnya dia tuh di areanya dia di tengah-tengah seperti itu. Atau bahkan nanti ternyata kanan kirinya itu ada ruangan lain loh gitu. Kan itu berbahaya gitu ya? Makanya kita lakukan upar tersebut, Mbak. Jadi kita menguji ruangan tersebut aman nggak untuk lingkungan sekitar ruangan tersebut. Jadi judulnya itu adalah memastikan bahwa gimana nih ruangan pelaksanaan radiologi ini udah aman belum? Dikatakan sudah aman atau belum untuk lingkungan sekitar. Oke, baik. Nah, ini kan terkait dengan uji paparan ya, Mas. Nah, gimana dengan uji kesesuaian ya? Iya, benar. Nah, gimana tuh, Mas? Baik ya, untuk uji kesesuaian itu kita fokusnya untuk menguji di alatnya, Mbak. Kalau tadi kita ngujinya di ruangan. Kita pengujian ruangan. Kalau uji kesesuaian itu kita fokusnya untuk pengujian alat. Jadi semua parameter di alat radiologi itu kita lakukan pengujian. Itu semua parameter itu untuk mengetahui apakah alat tersebut itu andal atau tidak andal, Mbak. Jadi istilahnya tuh andal atau tidak andal gitu. Tidak andal. Itu maaf Mas, tadi Mas sampaikan kalau misalnya semua parameter itu biasanya kayak mananya gitu ya Mas? Apa yang diuji gitu, itemnya gitu? Mungkin yang pengujian pertama yang penting itu juga kita ada pengujian kolimasi, Mbak. Kolimasi berkasinar X. Iya. Nah, itu kita uji kolimasi berkasinar X itu seperti kita uji dari cahaya lampu kolimatronnya itu kita uji apakah itu sudah memasuki toleransi dari ketentuan dari peraturannya apa belum. Terus kita juga uji KIV-nya, MAS. Alat X-ray itu kan ada KIV, ada MA gitu ya. Itu diuji gitu ya Mas ya. Oke, berarti tadi dari kolimasinya, KIV, MA, terus apa lagi tuh Mas? Lalu itu kebocoran tabungnya juga kita uji. Jadi kita lihat ada kebocoran nggak pada tabung alat radiologi tersebut. Dan juga itu ada macam-macam Mbak untuk alat radiologi pengujian parameternya. Apa itu kan, tuh? Di radiologi kan itu ada yang stationary dan mobile dan portable. Nah, untuk stationary itu ada lagi pengujian terhadap AEC-nya.
Oh, AEC, maaf lah. AEC itu apa ya, Mas? Automatic Expose Control, Mbak. Oh gitu. Ya, seperti itu. Oh berarti untuk dari alat X-ray ini kan banyak ya, seperti yang kita ketahui ya, alat X-ray itu kan banyak. Berarti kalau untuk di stasioner ini ada yang Ada pengukuran, tambahannya ya, gitu ya. pengukuran di tambahannya. AEC-nya, parameter di AEC-nya itu kita ukur juga, Mbak. Oke. Berarti tadi dari ini coba saya simpulin juga ya, sekalian mengulang kembali. Oh berarti kalau misalnya untuk keseluruhan alat gitu dari uji kesesuaian itu adalah diuji parameternya mulai dari KVMA-nya, kolimatornya udah dipas atau tidak, seperti itu ya, udah sesuai. Luasan berkas sinar X. Oh gitu, itu karena dia mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi hasil dari pengeluaran radiasinya gitu ya. Oke. Nah berarti dari kolimasinya. Terus kalau misalnya di stationary X-ray atau biasanya kita nyebutnya X-ray tanam itu berarti ditambah dengan AEC karena dia biasanya di stationary tanam itulah yang ada AEC gitu ya. Oke, baik. Ini mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, ini pertanyaannya gini nih Mas, bagaimana kalau terjadi perubahan tempat alat radiologinya untuk perizinan yang diubahkah atau tetap pakai perizinan yang lama? Jadi alatnya itu berpindah, misalnya nih renovasi ruangan yang sering terjadi itu adalah rumah sakitnya pembangunan baru nih, renovasi awalnya mungkin radiologinya di sebelah kirian nanti pindah ke sebelah kananan gitu kan, walaupun sebenarnya kan kita konsepnya sama nih, tetap di satu rumah sakit nih Mas. Terus mereka juga ibaratnya udah kalau persyaratan perizinan itu kan biasanya banyak item-item yang harus dilengkapi, itu udah lengkap semua gitu. Cuman pindah doang, itu gimana ya kasusnya? Kalau untuk pemindahan alat di ruangan lain itu akan dilakukan lagi pengujian ulang, Mbak. Oh jadi dilakukan lagi? Lakukan lagi walaupun nih kita udah palingan kayak 1 tahun deh alatnya baru beli. Walaupun masih 1 tahun kita lakukan pemindahan itu kita harus uji ulang, Mbak. Itu ujinya juga kita lakukan uji menyeluruh juga terhadap alat. Oh berarti seperti melakukan uji awal, uji alat baru seperti itu. Soalnya Mas kalau misalnya uji paparan itu kan untuk ruangannya. Kalau uji kesesuaian ini kan untuk si alat nih Mas. Iya benar. Kan 1 tahun tuh baru tahun lalu gitu kan baru beli gitu kan, ya pasti masih andal lah ya gitu. Gitu harus diulang lagi ya? Harus diulang lagi. Oh nggak bisa pakai data lama? Data lama kita nggak bisa pakai lama. Oke. Harus kita lakukan pengujian ulang lagi Mbak terhadap alat tersebut. Oh gitu. Oh itu mungkin jawabannya Mas Yayan untuk jadi kalau misalnya nih kita ada pemindahan alat ya Mas ya, ada pemindahan alat atau perubahan peletakan alatnya, peruntukannya, misalnya awalnya radiologinya di sebelah mana, terus ternyata kita ada renovasi seperti itu. Berarti kita harus melakukan uji secara keseluruhan lagi tapi dari awal. Artinya kita melakukan uji kesesuaian, kita melakukan juga uji paparannya. Paparan mungkin untuk ruangan baru lagi. Iya benar, karena kan dia berpindah tuh Mas, otomatis. Oh iya juga ya Mas, otomatis ruangannya beda lagi. Apakah dindingnya udah oke apa belum? Nah itu kan yang harus dites ya. Itu mungkin bisa membantu juga ya Mas ya. Mungkin tambahan untuk alat itu dilakukan pengujian ulang, yaitu mungkin alat ada trouble pada tabung, itu ada proses penggantian tabung atau ada tabungnya. Nah, kalau alat tersebut sudah dalam pergantian tabung, itu alat tersebut juga harus kita lakukan pengujian ulang, Mbak. Pengujian ulangnya itu hanya ukes aja? Ya, hanya ukesnya saja. Oh, berarti tidak uparnya ya? Tidak uparnya. Karena ini alatnya yang mengalami trouble pada tabungnya, mungkin pergantian tabungnya. Nah, oke. itu kita harus lakukan ukes ulang lagi, Mbak. Oke, karena ibaratnya gini ya Mas, kan kemarin alat yang kita uji tabungnya ini nih, tapi ternyata rusak, ganti tabung baru. Nah, otomatis si tabung baru ini harus diuji lagi dong, gitu ya. Oke. Nah, jadi itu mungkin sharing dari Mas Angginya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Mas, tambahan deh. Kalau misalnya nih kan tadi Mas sudah jelasin UKES itu apa, terus UPAR itu seperti apa, sistemnya seperti apa. Sebenarnya Mas, manfaat UKES UPAR ini apa sih? Manfaat UKES UPAR ini sangat penting sih Mbak. Salah satunya yaitu untuk UPAR kita. Manfaat dari UPAR itu UPAR kan kita mengecek kebocoran pada ruangan. Otomatis kan alat tersebut kan mengandung radiasi. Radiasi yang punya efek samping. Nah, di rumah sakit kan tidak hanya terfokus pada ruangan, ada ruangan lain dan ruangan lain. Iya, benar. Nah, jadi kita tuh manfaatnya untuk keselamatan para user, para pasien, dan juga untuk keselamatan di lingkungan sekitarnya, Mbak. Seperti itu.
Oke, itu untuk upar lebih ke protek lingkungan ya. Lingkungan, Mbak. Ya ibaratnya kita menjaga bahwa si radiasi ini tidak akan menyebar, ibaratnya menimbulkan efek dia berdampak negatif di lingkungan seperti itu. Baik. Kalau misalnya uji kesesuaiannya gimana ya, Mas? Manfaat dari uji kesesuaian sih, untuk manfaatnya sih untuk upar sama saja sih, Mbak. Jadi kan kita menguji alat tersebut. Mungkin alat tersebut itu adalah apa enggak andalnya. Jadi kita seperti kebocoran tabung. Oke. Nah, kebocoran tabung itu kan sangat berbahaya tuh, Mbak, karena radiasi yang keluar dari tabung itu karena radiasi yang keluar itu tidak hanya dari lampu kolimator saja, dari tabungnya juga keluar. Jadi itu kan sangat membahayakan untuk user gitu, Mbak. Oh gitu. Sorry Mas, tadi Mas bilang kan yang tentang andal dan gak andal itu gimana ya Mas? Bisa kita melakukan uji kesesuaian. Jadi misalnya dari Mas nanti atau suatu alat di rumah sakit ini melakukan uji kesesuaian, itu kapan ya dikatakan andal, kapan dikatakan tidak andal ya? Nah, tidak andal itu tuh istilahnya tuh seperti apa tuh Mas? Kalau seperti itu mungkin kan kita lakukan pengujian dulu, Mbak. Oh iya. Setelah kita dapatkan data dari alat tersebut, dari pengujian tersebut, itu kita lakukan lagi pengolahan data, Mbak. Oh iya, pengolahan hasil dari pengujian tadi ya. Oke. Lalu setelah kita dapatkan hasil dari pengujian, itu kita lakukan lagi untuk kita upload di balis e-sukses namanya, Mbak. Itu balis e-sukses itu dari pengawasan dari Bapeten langsung. Oh, itu sistemnya itu untuk penginputan itu tadi dong? Penginputan itu tadi. Jadi untuk andal dan tidak andalnya itu nanti diputuskan langsung oleh Bapeten. Oh, jadi andal dan tidak andal itu diputuskan sama Bapetennya langsung. Dan gitu. juga tambahan ada juga andal dalam perbaikan. Andal dalam perbaikan, oke. Kalau spesifikasi atau kayak ini bisa dikatakan andal itu jika seperti apa sih? Dikatakan andal itu jika pengujian semua parameter tersebut memasuki toleransi, Mbak. Jadi semua pengujian itu ada nilai-nilai ibaratnya kalau lewat dari standarnya gitu ya. Standarnya itu berarti alat nggak lolos. Gitu. Kalau misalnya gini Mas, tadi kan Mas bilang andal tapi dalam perbaikan ya. Betul. Itu tuh gimana tuh Mas? Itu misalkan. Soalnya ada tapi nih harus diluruskan ini. Ya. Karena semua parameter tersebut kan ada yang penting dan juga ada yang bisa diperbaiki kalau nggak lolos, Mbak. Seperti kalau untuk di kebocoran pada tabung, nah itu kalau kita nggak lolos pengukurannya, itu alat bisa dikatakan langsung tidak andal. Oh, kalau ditabung? Ditabung saja kalau itu tidak lolos. Aja itu langsung nggak lolos. Nggak lolos itu, Mbak. Mungkin ada nggak, Mbak? Kalau ditabung langsung nggak lolos sama? Langsung nggak lolos. Mungkin kalau untuk pengukuran pada kivinya, kivi kan misalkan kivinya itu saat pengujian itu tidak lolos, tidak memiliki toleransi. Terus jadi itu bisa dikatakan alat tersebut andal dalam perbaikan. Oh, jadi itu kita kembalikan dulu ya. Jalurnya kita mengembalikan nih teman-teman ke rumah sakitnya untuk diperbaiki dulu. Terus nanti ini boleh minta ujiin lagi? Bisa, Mbak. Itu kalau untuk andal dalam perbaikan itu ada setelah pengujian atau setelah notisi dari andal dalam perbaikan itu keluar. Nah, selama 3 bulan dikasih waktu untuk perbaikan. Nah, setelah 3 bulan sudah melakukan perbaikan, maka itu nanti alat akan diuji lagi yang tidak lolos saja, Mbak. Jadi parameter yang nggak lolos saja. Oke, baik-baik. Kita lakukan pengujian. Itu berarti kalau misalnya andal pokoknya udah ngelewatin standarnya ya, kualifikasinya untuk dia dikatakan andal. Nah, yang menentukan itu langsung nih teman-teman dari Bapetennya ya. Dari Bapeten ya. Oke, dari Bapetennya. Nanti setelah itu dikatakan andal atau andal dalam perbaikan atau tidak andal. Mas, ini kalau kasusnya tidak andal itu gimana ya, Mas? Kalau kasusnya dikatakan tidak andal berarti alat tersebut tidak dapat melakukan pengoperasian, Mbak. Mungkin alat tersebut ya diganti unit baru atau unit lain. Oh, karena mungkin ini jatuhnya udah kerusakan atau ini tidak bisa untuk diperbaiki. Mungkin kalau misalnya mau digunakan lagi malah berakibat fatal. Apalagi kan kita penggunaan radiasi ya teman-teman, gak boleh sembarangan. Pastikan kalau misalnya udah nggak sesuai sama kualifikasinya lagi ya jangan main-main atau untuk kita gunakan seperti itu. Karena kan takutnya berefek yang berbahaya untuk kita sendiri atau lingkungan seperti itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini ada lagi nih Mas, kalau misalnya tadi kan UKES, kalau UKES UPAR itu manfaatnya selain untuk
apa ya, lingkungan sekitar ya, UPAR untuk lingkungan sekitar. Terus kalau misalnya uji kesesuaian ya itu untuk memastikan kalau mawanya nggak ada kebocoran tabung segala macam gitu ya. Nah itu Mas biasanya yang kalau kan tadi Mas ada uji-uji, ini kan berarti ada yang menguji itu. Iya benar. Kita ke Bapeten langsung ya? Enggak Mbak, itu ada lembaganya lagi Mbak. Oh kita ada turunannya lagi yang khusus itu. Yang khusus itu. Oh jadi nggak Bapetennya kita minta ke Bapeten karena itu kan di tangan Bapeten bukan gitu ya? Oh. Seperti itu Mbak. Jadi itu gimana tuh Mas? Jadi ada namanya lembaga uji kesesuaian. Oke. Nah terus di lembaga uji kesesuaian itu ada personilnya, itu penguji berkualifikasi. Oh ini berarti yang apa dah? Yang untuk mengujinya, Oh, yang gitu. telah diberi izin atau dapat sertifikat izin dari Bapetennya langsung Mbak untuk melakukan pengujian. Oh yang alat. melakukan ini ada lagi timnya gitu Ada ya? lagi, Mbak, Oh seperti gitu. itu. Oke mungkin Mas boleh jelasin Mas kalau misalnya sistemnya itu gimana ya Mas? Apakah di Visiosindo udah ada nih? Wah, ini kabar penting sih Mbak Oh sebenarnya. kabar saya penting nih. sampaikan. Apa Ya. tuh? Boleh deh dikasih info juga ke teman-teman semua. Sekarang PT Visiosindo mungkin lagi dalam proses untuk pembuatan lembaga uji Oke. kesesuaian Mbak. Yaitu mungkin namanya Visilab. Nah ini lagi proses untuk pembentukan lembaga tersebut Mbak. Jadi di Visilab ini kita bisa melakukan uji paparan dan juga kita bisa melakukan uji kesesuaian Mbak terhadap alat radiologi. Oh gitu. Jadi nanti dari Visi sendiri yang turun Dari gitu. Visiosindo sendiri yang turun Mbak. Oke, tapi untuk itu tuh udah pasti berizin dari Bapetennya tak Mas? Itu sudah pasti berizin Mbak. Dari pengujinya saja itu sudah berizin Mbak. Itu sudah ada sertifikatnya langsung dari Bapeten kita untuk melakukan pengujian, dan juga LUK-nya ini juga sudah dalam proses perizinan untuk alat-alat pengujiannya juga Mbak. Itu alat-alat untuk pengujiannya juga kita menggunakan alat-alat yang legal dan juga alat-alat yang sudah standar dari Bapetennya Mbak. Oh jadi nggak sembarangan Nggak ya? sembarangan, Oke, Mbak. mungkin informasi ini penting juga untuk pengujian atau untuk UKES UPAR itu berarti kan ada lembaganya Iya, sendiri, benar. bukan langsung ke Bapeten ya. Saya kira ini langsung tembak Bapetennya nih Mas. Oke, berarti dari yang lembaga inilah Iya, yang benar. melakukan untuk pengujian tadi. Berarti dari lembaga itu yang berurusan ke Bapetennya. Berurusan langsung ke Bapetennya. Oh gitu. Nah, untuk data hasil pengujian ini itu apakah menjadi syarat misalnya perizinan rumah sakit atau gimana gitu ya? Itu Gimana ya? Maksudnya efeknya itu atau suatu manfaatnya itu gimana sih Mbak? manfaat Hasil pengujian ini. hasil pengujian ini sangat bermanfaat Mbak, sangat penting untuk perizinan pengoperasian suatu alat di rumah sakit. Oh ini apa tuh? Surat izin untuk Surat izin penggunaan untuk atau penggunaan, pelaksanaan benar. radiologi gitu ya? Operasian radiologinya tersebut. Oh gitu, Mbak. itu menjadi salah satu syaratnya tadi. Salah satu syarat penting sih itu. Kalau lulus itu ya Mas baru bisa Iya, izin gitu baru ya? bisa izin kita untuk melakukan atau melaksanakan pengoperasian alat Mbak. Oh, oke. Berarti step setelah tadi ruangannya udah oke, Iya. semuanya udah dipersiapin, yang terutama yang pasti barangnya legal. Legal, Terus dan- udah lulus UKES UPAR. Nah, baru ya setelah hasil perizinan hasil tes itu keluar, Iya, baru kita bisa baru mengurus kita bisa perizinan itu ya. mengurus. Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi nih Mas Angki, kalau misalnya terkait Visilab deh ceritain Ya, gimana? kita untuk Visilab. Untuk Visilab sekarang Visilab ya, di PT Visiosindo itu kita bisa, tadi yang sudah saya sebutkan, kita bisa melakukan UPAR, dan juga kita bisa melakukan uji kesesuaian langsung dari Visilab yang dari perusahaan PT Visiosindo. Jadi untuk alat-alat dari PT Visiosindo juga kita sudah langsung turun tangan untuk mengurus perizinannya. Oh, gitu. Seperti itu. Oke. Dan juga untuk UPAR-nya langsung kita sendiri yang mengurus, dan Ini- juga untuk UKES-nya langsung juga kita sendiri yang turun, seperti itu Mbak. Oh, kalau misalnya untuk Visilab nanti nih Mas, ini mungkin terkait Visilab juga dan masih berkaitan ya untuk terkait UKES UPAR tadi nih Mas. Mungkin banyak banget ya pertanyaan dari UKES UPAR Iya. aja ya. Nah, terkait dengan UKES UPAR tadi Mas, itu apakah Mas hanya ketika pembelian alat tertentu dari Visiosindo ya? Atau ini kan Visilab gitu, apakah alat Visiosindo saja yang bisa untuk kita lakukan pengujian itu, ataukah tersertifikasinya tadi atau berkualifikasi untuk melakukan pengujian tadi itu hanya atau bebas gitu ke alat apapun? Kalau untuk tuh, saat Mas? ini kita kan juga bisa juga untuk ke alat-alat radiologi yang lain.
Untuk saat ini fokusnya hanya di radiologi umum Mbak, seperti X-ray secondary dan X-ray mobile seperti Oh itu. gitu, oke berarti bisa ya Mas ya kalau Bisa. misalnya dari alat-alat lain, Alat-alat bukan lain, di luar bukan. fisiosindo Ya, gitu bisa. kita bisa ya Kita melakukan. bisa Oke. melakukan Mungkin pengujian itu bisa jadi informasi juga nih buat teman-teman ketika ada pembelian alat atau dengan yang karena untuk mengurus perizinan itu kan menjadi salah satu syaratnya adalah UKS Upar ya. Nah itu kan sangat pentingnya, kalau nggak melewatin itu juga kita nggak akan bisa mengajukan untuk perizinan. Dan mungkin boleh untuk dihubungi nih dari Mas Angginya atau tim Benar. Visilab dari Visiosindo ya. Dari Visiosindo. Berarti masih coming soon ya Mas ya? Iya, coming soon Pak. Oke, masih coming soon. Nah, mungkin nanti dipantau aja di sosial media Visiosindo untuk terkait dengan Visilab. Oke Mas, ini ada pertanyaan nih. Saya mau nanya nih, kalau misalnya tadi kan kasusnya UKES dan UPAR tadi ini pas pertama kali beli alat, Iya, benar. terus pas ganti tabung. Ya, pergantian tabung. Oke, Dan itu juga harus diuji lagi. harus Pindah ruangan pindah tadi ya kata ruangan. Mas Ayannya ya. Pindah ruangan, terus harus diuji lagi. Ya, Terus benar. apa lagi tuh Mas? Apakah pas hal-hal kayak gitu aja atau misalnya sebulan sekali wajib diuji Oh, lagi iya. misalnya gitu, biar dicek rutin gitu atau gimana? Di luar dari ketiga itu Mbak, kita melakukan pengujian lagi setelah 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun, setelah 4 tahun kan untuk sertifikat perizinan alat radiologi tersebut itu aktifnya selama 4 tahun dan sesudah itu kita lakukan pengujian lagi. Oh setelah 4 tahun Setelah 4 itu tahun. kita lakukan pengujian lagi. Pengujian lagi. Pengujiannya itu apakah keduanya atau hanya uji? Kan masih di ruangan yang sama nih. Tadi kan nyambung lagi nih pertanyaan Mas Yayannya. Itu kalau pindah kan kita uji semuanya gitu. Iya, benar. Kalau ganti tabung ya kita uji kesesuaiannya ya. Kesesuaian. Uji kesesuaiannya karena uji paparannya nggak dilakukan gitu. Iya. Nah kalau misalnya 4 tahun sekali ini apakah kan masih di ruangan yang sama tuh Mas? Itu Jadi uji kesesuaian aja nggak? itu kita lakukan hanya uji kesesuaiannya saja. Oh gitu, hanya uji kesesuaiannya. Hanya uji kesesuaiannya Oh, saja. Oke, baik-baik. Berarti uji paparan tidak dilakukan Ya. seperti itu. Oke. Dan itu untuk konsepnya adalah untuk memperpanjang izin atau bagaimana? Untuk memperpanjang izin Mbak, karena untuk Oke. aktif sertifikat izin alat tersebut kan hanya 4 tahun Mbak. Oke, jadi lewat dari 4 tahun Lewat itu ya dari berarti 4 kita harus tahun, memperpanjang ya memperpanjang untuk lagi. pelayanan radiologi itu Untuk- tetap lanjut. Oke, baik-baik. Yang penting berarti per 4 tahun itu akan dilakukannya pengujian Uji berkala sesuai, seperti pengujian itu. berkala. Nah, kenapa sih Mas harus dilakuin uji ulang Mas? Kenapa ibaratnya untuk memperpanjang masa perizinan itu tuh wajib untuk dilakukan pengujian itu lagi. Padahal kan kayak selagi alat itu masih berfungsi normal atau selagi tidak ada kerusakan misalnya pada tabungnya itu, kenapa ya Mas harus dilakukannya uji lagi gitu? Padahal alatnya gitu-gitu aja sih kita gunainnya gitu. Iya Gimana? kan, untuk kita melakukan pengujian lagi karena itu kita untuk memastikan alat tersebut itu masih andal apa enggak Mbak. Karena kan dengan waktu 4 tahun itu kan cukup lama. Alat Iya. juga beroperasi selama 4 tahun. Nah dalam 4 tahun itu mungkin kita harus lakukan pengujian lagi untuk mengetahui alat tersebut itu andal apa tidaknya Mbak. Seperti itu Mbak. Oke, jadi 4 tahun itu untuk memastikan ya jadinya Iya, ya Mas ya, untuk memastikan memastikan lagi. bahwa si alat itu tetap Tetap dalam andal. kondisi andal seperti itu. Oke, berarti per 4 tahun wajib per 4 tahun gitu ya. Iya, Oke. per 4 tahun. Jadi kalau misalnya per 4 tahun ternyata ada masalah atau ternyata tidak andal, masih boleh tapi kan bukan langsung dikatakan aduh ini ganti nih alatnya gitu Ya kan itu ya? tadi Mbak, ya, tergantung notisi keluarnya dari Bapeten Oh, dan gitu. pengolahan data kita lakukan pengujian. Nanti notisinya itu bisa keluar alat tersebut masih andal dalam perbaikan dan alat tersebut tidak andal seperti itu. Nah kalau andal dalam perbaikan selama 4 tahun, maka itu nanti kita lakukan perbaikan lagi Mbak. Oh nanti langsung dilakukan perbaikan lagi, perbaikan. dilakukan pengujian lagi. Iya dilakukan pengujian lagi seperti itu sih oke. sistemnya. Oke, berarti kalau misalnya ternyata dalam 4 tahun, kan 4 tahun radiologi dibuka terus gitu Iya. kan, nggak ada libur, Sabtu Minggu juga libur, sorry, Sabtu Minggu tetap masuk gitu kan. Jadi kayak terus-terusan terpakai, otomatis kita harus melakukan pemantauan lah ibaratnya itu jadi salah satu perawatannya kali ya, perawatannya per 4 tahun gitu. Jadi dicek untuk memastikan bahwa si alat ini masih oke atau tidak, atau si alat ini masih andal Masih atau andal atau tidak seperti itu. Andal dalam perbaikan seperti itu.
Oh gitu, berarti walaupun nanti 4 tahun ternyata ditemukan ketidakandalan atau misalnya ada yang harus diperbaiki gitu, masih bisa ya? Itu masih bisa. Bukan langsung di-cut nih, oh tidak bisa nih diperpanjang gitu ya, bukan ya? Oke, terus Mas kalau misalnya nih uji kesesuaian sama uji paparan itu tadi udah per 4 tahun, apakah dia ada masa suatu alat ini, kan ini terkait dengan perizinan ya. Kita bilang tadi itu ini untuk memperpanjang perizinan. Misalnya dalam performa 15 tahun ke depan, berarti udah 3 kali, anggaplah udah 3 kali melewati uji kesesuaian. Apakah alat itu tetap harus lagi di 4 tahun ke depannya, atau misalnya alat radiasi itu cuma bisa digunakan selama 15 tahun, atau ada nggak kayak gitu ya Mas? Oke deh. Gak ada sih. Oh gitu ya. Yang penting harus kita harus rutin lakukan pengujian, Mbak. Kapan alat itu dikatakan nggak boleh nih digunain lagi gitu Mas? Kalau misalnya bocornya udah tingkat maksimal atau bagaimana gitu? Kalau itu sudah dalam saat pengujian di kebocoran tabungnya sudah tidak lolos, alat tersebut sudah dikatakan tidak bisa digunakan lagi, Mbak. Oh gitu, berarti udah tidak lolos banget gitu ya. Ini memang harus diganti gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Anggi. Ini lumayan banyak ya. Oke, super aja banyak nih pembahasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain. Dari Mas Henry, Mas Ridwan, boleh Mas Bastian. Jika ada pertanyaan boleh didiskusikan nih, mumpung kita ada Mas Anggi nih terkait dengan perizinan, terkait legalitas atau dengan syarat-syaratnya untuk pelaksanaan radiologi, itu bisa kita sharing aja di sini. Oke, mungkin kita bisa sambil nunggu nih Mas Anggi. Oke, Mbak. Jadi Mas Anggi tamatan mana nih Mas Anggi? Kebetulan saya tamatan jurusan teknik elektromedik. Oh, teknik elektromedik. Oke, elektromedik berarti itu alat-alat kesehatan. Iya, medik elektromedik. Gitu ya? Jadi itu jurusan terfokus untuk ke alat-alat kesehatan. Oke. Berarti salah satunya nih yang radiologi. Otomatis nih kalau misalnya ini tamatannya aja udah khusus ya, udah fokus kepada alat elektromedik, dimana alat medis ini kan banyak banget kecanggihan-kecanggihannya. Terus juga nggak sembarangan juga bisa orang untuk memegang atau menangani suatu permasalahan dalam elektromedik ini. Nah, jadi di Visiosindo ini kita juga tentunya memperhatikan bahwa setiap SDM yang kita gunakan itu sudah terkualifikasi dan sudah sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Oke, jika tidak ada mungkin kita cukupkan aja ya Mas Anggi ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan lebih detail atau gimana nih Mbak, kalau misalnya perizinan untuk klinik atau misalnya untuk MCU seperti apa, nah itu boleh langsung di chat aja ke sosial media kita atau hubungin dari tim-tim kita, karena kan kontak kita juga tersebar juga di sosial media dari Visiosindo ini sendiri. Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak Mas Anggi. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan Mas Anggi. Mungkin tambahannya, mungkin untuk rekan-rekan semuanya, untuk dalam perizinan dan lain-lain untuk UPAR dan UKES, bisa dilakukan di Visilab. Oke, siap. Tapi coming soon ya, ditunggu aja update-nya untuk Visilabnya ya Mas Anggi. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.